kekuatan gagah kami. Roh Kudus pimpin kami. Tolong kami yang cacat ini. Kami gak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Roh Kudus bawa kami ke dalam gerbang keilahian. Bukakan gerbang spiritual. Bukakan yang ilahi. Terlalu banyak warisan yang kau mencurahkan di tengah-tengah kami. Kalau kau pernah lakukan perkara dahsyat dari pendahulu kami, lakukan sekali lagi Tuhan dalam setiap kami. Yang duduk di tahta. Tidak pernah karena kuat dan gagah. Tidak pernah karena kehebatan. Menyembahmu saja. Yesus anak domba yang duduk di tahta. Domba yang duduk di tahta. Engkau pernah tunjukkan perkara ilahi. Kami mau lebih Tuhan, perkara ilahi. Bangsa ini butuh Engkau. AOC butuh Engkau. Bevis butuh Engkau. Para pemimpin di sini butuh Engkau. Yesus anak domba yang duduk di tahta. Sampai semua hatimu dicurahkan. Sampai hatimu dinyatakan. Roh Kudus beracara sore ini. Bebaskan pribadimu Yesus anak domba. Yang duduk di tahta. Tak pernah berjalan dalam kuatan kami rela menyembahmu saja. Sekali lagi boleh dari hatimu. Yesus anak domba. Yang duduk di tahta. Kami rela menyembahmu saja. Sekali lagi. Yesus anak domba. Kami rela menyembahmu Mari angkat kedua tanganmu dalam hadiratnya. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Curahkan yang ilahi di tengah-tengah kita. Sore ini beracaralah di tengah-tengah kami. Tidak karena kekuatan manusia. Tidak pernah karena kehebatan satu orang pun. Tapi Roh Kudus, Kau yang berjalan di tengah-tengah kami. Pribadimu yang menyatakan. Curahkan hatimu di tengah-tengah kami. Kami gak mampu berjalan dengan kekuatan kami. Kami gak mampu Tuhan. Engkau yang mampukan. Kami mau pribadimu lebih dan lebih lagi.
Bukakan dimensi surga di tempat ini. Bukakan dimensi surga di tempat ini. Bukakan dimensi surga di tempat ini. Sampai seperti doamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau bukan di tempat ini, di mana Tuhan? Kalau bukan sekarang, kapan Tuhan? Kalau bukan lewat kami, siapa Tuhan? Sampai jadi kehendakmu di bumi seperti di surga. Rajalah Tuhan, ikat lidah hamba hanya menyampaikan semua yang kau mau. Curahkan setiap warisan, setiap perkara, semua berkat ilahi, berkat surgawi yang kau mau curahkan. Dan aku ikat setiap kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak bisa mengganggu, tidak bisa mencuri. Karena apapun yang kau mau Tuhan jadi bagian kami. Biar sore ini kami terima dengan iman. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Shalom saudara. Saudara, maaf kalau mengecewakan ya. Lihat muka saya lagi ya. Harusnya hari ini Pastor Daniel Rat cuman mendadak gak bisa. Jadi saya yang gantiin. Gak masalah, tapi tolong mukanya jangan bete saudara ya. Jangan kecewa, tolong kasih senyum yang paling manis, senyum yang paling indah ke kiri kanannya. Tolong kasih senyum yang paling indah ke kiri kanannya. Tunjukkan kasih Tuhan ke kiri kananmu. Oke, saudara, dalam hidup ini setiap kita Tuhan bawa from glory to glory. Tuhan bawa from grace to grace, from faith to faith. Ada proses yang Tuhan bawa, ada pertumbuhan yang Tuhan bawa. Kadang setiap kita banyak kesalahan termasuk saya. Banyak khotbah yang saya salah ucapkan. Saya berdiri di sini bukan sebagai orang yang sempurna. Banyak salahnya. Tapi justru itulah keindahan ikut Tuhan. Saya waktu dengar khotbah YouTube, saya dengar YouTube, iseng-iseng dengar YouTube. Saya waktu khotbah kira-kira 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, saya kaget. Banyak yang saya khotbahin ternyata aneh juga ya. Tapi semakin kesini Tuhan mulai ubahkan. Kenapa? Karena hidup dalam Kristus adalah pertumbuhan. Itu makanya dari anugerah ke anugerah. Itu makanya firman Tuhan berkata kita anak-anak Allah. Kita dimulai dari anak yang di Tuhan bawa ke dalam pertumbuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 2 dikatakan seperti ini. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras. Sebab kamu belum dapat menerimanya dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Di awal kita cuma menerima susu, belum makanan keras. Kenapa? Karena kita masih anak-anak. Tapi Tuhan gak akan pernah mau kita selamanya sampai anak-anak, sampai di surga kelak. Di dunia kita mau males-malesan, kita mau tidur-tiduran, tiap hari kerja tidur makan. Janggut tetap keluar, rambut akan menjadi putih, perut akan menjadi besar, pertumbuhan tetap ada. Tapi dewasa itu pilihan. Tapi dunia itu terikat dengan waktu dan itu selalu terjadi. Tapi kerajaan surga itu gak terikat dengan waktu. Yesus Tuhan di atas waktu. Pertumbuhan dalam kerajaan surga itu bukan bicara tentang waktu. Tapi pertumbuhan dalam kerajaan surga itu berbicara tentang tujuan, itu berbicara tentang visi, dan itu bicara tentang relationship. Itu yang membuat iman kita, roh kita bertumbuh. Itu makanya ada badan jasmani, ada badan spiritual, ada badan roh. Dan Tuhan rindu di tengah-tengah kita, setiap kita mengalami pertumbuhan. Di awal kita belum bisa makanan berat. Tapi seiring waktu, saat kita berjalan dalam Tuhan, Tuhan bawa kita dalam pertumbuhan. Kadang kita salah, kadang banyak kekonyolan. Kadang saya sebagai pemimpin dituntut sama jemaat, dituntut sama anak buah. Untuk jadi pemimpin yang tidak pernah salah. Dan jujur itu meletihkan saudara. Makanya kenapa kalau di Amerika dibuat survei, salah satu pekerjaan yang paling letih dan tingkat stresnya paling tinggi itu sebagai pendeta. Apalagi pemimpin kebaktian. Saya dikasih Tuhan kesempatan untuk memimpin di Windu. Dan tanpa sadar di Windu, jemaat-jemaat tanpa sadar dia pingin saya seperti engkong, seperti Pak Yusak pendahulu saya. Karena mereka waktu datang ke Windu mereka lihat Pak Yusak, mereka bertumbuh.
dan dan dengan campur tangan Tuhan, dengan semua dalam anugerah Tuhan, waktu Tuhan angkat saya untuk jadi pemimpin, itu yang terjadi. Jemaat pingin sama seperti saya, sama seperti pendahulunya. Dan kadang itu meletihkan. Dan kadang itu yang membuat pendeta akhirnya sangat pandai. Pemimpin sangat pandai. Sangat pandai untuk apa? Untuk menutupi kelemahan kita. Padahal pertumbuhan sama Tuhan itu juga berarti disebut kejujuran. Kadang kalau kita salah, it's okay untuk kita berkata salah. Kadang kalau kita nggak mampu, it's okay untuk kita berkata nggak mampu. Karena jalan sama Tuhan, Tuhan akan bawa pertumbuhan, pertumbuhan, dan pertumbuhan. Boleh kita buka di Kejadian 32 ayat 24. Disinilah mulai perjalanan dahsyat yang bernama Yakub. Yang hari ini kita tahu bernama Israel, Heroes of Faith. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Hari itu Yakub tahu hidupnya hancur, Yakub tahu dia pasti mati ngadepin Esau. Dan hari itu dia tahu dia cuma perlu satu covenant yang dari Tuhan. Dia tahu seberapa dahsyatnya arti sebuah perjanjian. Dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia bergulat dengan Tuhan. Banyak kali saya berpikir hari itu Yakub bergulat dari daging. Tapi masalahnya firman Tuhan berkata yang lahir dari Allah. Bukan yang lahir dari daging. Perbuatan daging akan menghasilkan semua dosa, semua kehancuran, semuanya itu. Tapi the fruit of the spirit, tapi buah-buah roh yang lahir dari Allah. Itu yang tidak akan pernah bisa Tuhan. Yang tidak akan pernah bisa dihentikan oleh dunia. Yang lahir dari Allah. Dan Tuhan rindu sore ini yang lahir dari Allah keluar di tengah-tengah kita. Dan itu lahir dari dalam hati kita. Yang percaya katakan, saudara, Tuhan rindu setiap kita jadi manusia-manusia ilahi. Bila ke kiri kanannya, kamu manusia ilahi. Bila ke kiri kanan dengan iman, kamu manusia ilahi. Tuhan rindu setiap kita menjadi manusia ilahi. Tapi itu dimulai dari mana sih? Itu dimulai dari pergulatan dengan Allah. Tapi pertanyaannya, gimana caranya bergulat? Apa yang Yakub lakukan? Boleh slide-nya dimulai, dibuka. Apa arti kata bergulat dengan Allah? Dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan arti katanya abak. Yang artinya abak, A-B-A-Q. Yang artinya bergulat tapi juga artinya as vapor. Yang menjadi angin. Siapa yang seperti angin? Siapa yang kita sebut berhembuslah Roh Kudus di tengah kami. Siapa yang Tuhan bilang kalau kamu lihat arah angin kemana? Karena roh digambarkan seperti angin. Dan hari itu apa yang Yakub lakukan? Yakub bukan bergulat dengan dagingnya. Tapi dia masuk ke dalam alam spiritual. Dia malah masuk ke dalam dimensi surga. Dan gimana caranya seseorang masuk ke dalam dimensi surga? Firman Tuhan ajarkan, gak pernah ada cara lain selain doa. Tidak akan pernah ada cara lain selain doa. Dan itu yang dilakukan Yesus. Saat Yesus mau memilih murid-muridnya memulai pelayanannya, dia berdoa semalam-malam. Di tengah KKR yang dahsyat, di tengah semua yang hebat. Dia naik ke atas gunung dan berdoa semalam-malaman. Sampai ada kata-kata Tuhan berkata kepada murid-muridnya. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga? Berapa lama saudara? 1 jam saja berdoa dan berjaga-jaga. Dan kata berdoa itu dalam kata abak yang artinya as vapor. Waktu kita menerima perjanjian itu dimulai dari kita datang dengan lutut kita dan berdoa. Tapi kadang hal yang paling simple itu hal yang paling kita males. Dan saya yakin di sini gak ada satu orang pun yang bilang, Bev, hobiku berdoa. Gak ada. Kalau ada saya kasih tepuk tangan. Gak ada. Kenapa?
Karena hal yang paling menyalibkan daging adalah doa. Tapi hal yang sangat powerful, hal yang Tuhan Yesus lakukan adalah doa. Itu makanya firman Tuhan berkata, Elia itu manusia biasa. Sama seperti kita, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kecacatan, penuh dengan kekonyolan. Cuma manusia biasa. Tapi pertanyaannya, kapan perkara ilahi itu muncul? Firman Tuhan berkata, tapi Elia sungguh-sungguh berdoa. Gak akan pernah ada lawatan tanpa roh doa. Gak akan pernah ada revival tanpa roh doa. Gak akan ada kebangkitan tanpa doa. Satu kali ada satu pembawa lawatan dahsyat namanya John Wesley. Dia begitu dahsyat dan di zaman itu, hari itu dia masih pergi pakai kuda. Karena zaman itu benar-benar tahun yang lama, belum seperti sekarang. Dia kemana-mana bikin lawatan, dia begitu dahsyat lah. Singkat cerita, setelah dia udah meninggal, ada satu profesor ngajakin murid-murid teologinya untuk datang ke rumahnya John Wesley. Dan ditunjukin, dan profesor ini bilang, di sebelah kasur ini ada karpet di bawah sini. Ini tempat John Wesley berdoa sebelum memulai pelayanannya. Di tengah pelayanan yang dahsyat, ini tempat John Wesley berdoa. Terus profesor ini balik, dia bawa murid-muridnya naik ke bus. Tiba-tiba profesornya pas mau pergi, dia bilang, ada yang bilang, ada satu murid yang ketinggalan. Dia cari-cari, profesor yang naik lagi ke atas. Terus profesor lihat ada satu murid, dia sujud di tempat John Wesley berdoa. Terus dia doa, Tuhan lakukan lagi perkara dahsyat, nyatakanlah lagi lewat diriku. Dan murid itu yang namanya hari ini kita tahu Billy Graham. Saudara, semua perkara ilahi dimulai dari doa. Dan kadang kita semua mau yang wow, kita mau yang hebat, kita mau pertumbuhan. Tapi kadang kita paling males dengan yang namanya doa. Pertumbuhan Tuhan bawa. Boleh buka di Habakuk 2 ayat 3. Hal yang paling repot buat anak muda itu apa sih hari ini? Menantikan Tuhan. Bukan buat anak muda, buat semua. Hal yang paling repot buat kita apa sih? Kita paling males dan paling susah untuk menantikan Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Saudara, vision yang dari Tuhan kita perlu nantikan. Dia menunggu waktu yang tepat. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Habakuk berkata, visi yang dari Tuhan, perkara yang ilahi itu pasti terjadi. Tapi banyak dari kita tuh gak sabar. Banyak dari kita bertanya, mana lawatan ya? Mana perkara ilahi atas hidupku ya? Mana perkara ilahi atas keluargaku ya? Kok belum terjadi-jadi? Kok mana ini seakan-akan gak terjadi apapun, aku udah tunggu. Saudara, kekuatan yang Tuhan rindukan adalah belajar menantikan Tuhan. Musa memulai pelayanannya umur 40. Yesus memulai pelayanannya umur 30. Abraham memulai pelayanannya umur 70. Dan mereka disebut heroes of faith. Dan tidak pernah ada kata terlambat buat Tuhan. Tapi kadang kita malas untuk menantikan Tuhan. Karena disitulah tempat di mana daging kita akan disalibkan saat kita menantikan Tuhan. Tapi hal itu paling berat. Dan kata menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani yang di Habakuk disebut moed. Yang artinya a tent of meeting. Kalau di bawahnya disebut a tent of meeting. Lebih bawah lagi boleh dikecilin dikit yang artinya a tent of meeting. Atau tenda pertemuan. Saudara, banyak dari kita males untuk menanti dalam tenda pertemuan. Tapi kita gak akan pernah dapat visi dari Tuhan tanpa kita menanti di bawah kaki Tuhan. Dan kita tidak akan pernah berjalan dalam rencana Tuhan tanpa kita menangkap visi yang dari Tuhan. Dan maka liarlah rakyat karena tidak ada visi. Visi yang dari Tuhan
itu akan membawa setiap kita unity dan berjalan dalam track yang Tuhan mau. Tapi kapan visi itu dicurahkan? Ketika ada pasukan Tuhan, ada kekasih Tuhan, ada sahabat Tuhan yang mau menantikan Tuhan. Dan ini yang saya mau sharing hari ini. Saya senang banget sharing ini karena saya tahu Tuhan mau saya sharing ini. Boleh 1 Korintus 2 ayat 1. 1 Korintus 2 ayat 1. 1 Korintus 2 ayat 1 kita baca sama-sama ya. Baca dengan iman. 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Lihat ayat 2, kita baca sama-sama. Lebih dengan iman, dengan sepakat ya. 1, 2, 3. Sebab memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Lihat ayat 3, kita baca dengan iman. 1, 2, 3. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Ayat 4. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Lihat ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan apa? Allah. Saudara, setiap kita ini punya kelemahan. Saya senang banget khotbah ini. Setiap kita punya kelemahan. Saudara, satu kali saudara saya Stephen, dia datang ke saya terus dia ngomong kayak gini, Bev, kok bisa ya ada orang kayak kamu? Saya tanya ke saudara saya, kenapa? Terus saudara saya bilang, soalnya kamu udah bodoh, udah gitu kamu nyebelin, udah gitu kamu miskin. Kenapa Tuhan seakan gak adil ya nyiptain orang kayak kamu? Saya buta warna, saya buta nada. Dan saya penuh dengan kelemahan saudara. Saya gak pernah layak untuk ngomong di depan, apalagi menceritakan kebaikan Tuhan. Saya penuh dengan kelemahan. Gak naik kelas, gak lulus, dan sebagainya. Pokoknya yang saya bisa cuma satu. Yang saya jago banget cuma satu. Apa itu? Bikin engkong saya pusing. Itu kejagoan dan talenta saya hari itu. Pokoknya kalau engkau gak pusing gak mungkin. Pasti engkau pusing. Makanya setiap waktu terakhir sebelum engkau pulang, saudara-saudara saya bilang ke sini, Bev, mungkin orang lain itu yang engkau kasih uang lebih atau orang lain yang engkau berkati atau apapun. Tapi AL sampai bilang, Bev, tapi aku tahu banget kamu itu yang pasti ada dalam pikiran engkau. Kenapa? Karena kamu setiap hari bikin masalah, jadi engkau mikirin terus sampai pusing saudara. Gak ada yang bagus dalam saya. Gak ada yang bagus dalam saya. Dan seakan hidup saya penuh dengan kelemahan. Nah, tapi kelemahan itu bisa membawa ke dua titik. Yang pertama, kelemahan itu bisa membuat kita menjadi kejatuhan dan jadi kejahatan yang akhirnya menjadi dosa. Gak ada orang yang masuk neraka karena kelemahannya. Gak akan ada orang yang masuk neraka karena kelemahannya. Dan kadang saya pernah bertanya, Tuhan kenapa engkau gak adil? Engkau menciptakan yang lain orang-orang hebat. Saudara-saudara saya semua hari ini lulusan luar negeri saudara. Lala dari Singapura, AL dari London, saudara-saudara saya yang lain dari luar negeri semuanya. Saya doang yang lulus karena anugerah di Indonesia itu juga pas-pasan. Semua saudara saya hari itu semua juara satu. Kalau nggak juara satu, juara dua. Juara satu, juara dua. Dulu waktu sekolah, Lala sama AL itu rebutan terus. Juara satu, juara dua, juara satu, juara dua. Saya nggak naik terus. Sampai engkau saya bilang, Bev, kamu tuh yang penting naik aja. Kamu mau ranking paling belakang, ranking jelek juga nggak apa-apa. Yang penting naik. Tapi naik juga nggak bisa. Saya bodoh banget. Saya pernah bertanya sama Tuhan, doa Tuhan. Kenapa engkau ciptakan aku dengan orang yang penuh dengan kelemahan? Saya nyanyi fals, maafkan saya kalau saya nyanyi ganggu pemain keyboardnya. Maaf ya Om Jul ya, maafkan saya bukan orang yang hebat, saya lahir dengan semua kelemahan.
Saya buta warna, saudara. Pertama kali saya naik motor, saya belajar naik motor, saya nggak bisa bedain lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Jadi ada lampu manapun saya ikut sebelahnya. Kalau sebelahnya gas, saya ikut gas. Sebelahnya rem, sampai hari ini saya nggak bisa bedain lampu. Saya orang yang penuh dengan kelemahan. Dan saya bertanya, Tuhan, apa maksudmu dengan itu? Mungkin ada yang ngalamin seperti itu. Kelemahan, setan akan bawa itu menjadi kejatuhan, menjadi kejahatan, dan akhirnya menjadi dosa. Itu yang setan cari. Dan dosa itu yang memisahkan kita dengan Tuhan. Itu yang setan cari. Dan banyak dari kita akhirnya berusaha menutupi kelemahan itu. Dan berkata, aku bisa di semua sisi. Aku gak lemah di situ. Kita berusaha nutupin itu. Itu benar enggak? Tapi jalan sama Tuhan. Ternyata kita gak pernah dipanggil untuk menutupi kelemahan kita. Bahkan kita gak pernah dipanggil untuk berjuang dengan kekuatan kita menutup setiap kelemahan itu. Kita dipanggil untuk menyerahkan kelemahan itu di bawah kaki Tuhan. Dan dari kelemahan itu justru Tuhan ajarkan kita untuk belajar bergantung total sama Tuhan. Saudara, perjalanan kekristenan itu betul menjadi sempurna seperti Kristus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Tapi Tuhan mau kita menjadi sempurna bukan dengan kekuatan kita. Karena detik kita menjadi sempurna dengan kekuatan kita, detik itu kita udah gak perlu Tuhan. Detik kita gak perlu Tuhan. Detik itu kita merasa menjadi Tuhan. Dan detik itu kita gak mau menyembah. Dan kita pingin disembah. Kenapa Tuhan ciptakan kita dengan kelemahan? Karena Tuhan mau di titik terlemah kita. Di situ kita angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku gak bisa, aku gagal, aku gak jago. Dan aku mau bergantung dengan Engkau. Arti kata kesempurnaan Kristus itu bukan sempurna dengan kekuatan kita. Arti kata kesempurnaan Kristus itu artinya kita biarkan Tuhan sepenuhnya yang sempurna beracara di dalam hidup kita. Dan kita berjalan, kita melakukan apapun bukan kita lagi tapi Tuhan. Karena kita gak perlu kesempurnaan dunia, yang kita perlu cuma kesempurnaan Kristus. Dan firman Tuhan berkata, ketika aku datang, aku tidak datang dengan kata-kata indah atau hikmat. Aku bukan datang dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan Roh Allah. Setiap kali dan kadang kita mau mengontrol semuanya dengan tangan kita. Dan apa yang terjadi waktu kita mulai mengontrol semuanya dengan tangan kita? Tanpa kita sadari, kita mulai menggeser Roh Allah yang bergerak di tengah-tengah kita. Saudara, arti kata berjalan dalam kuasa Allah, itu artinya kita mengangkat kelemahan kita dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. I surrender all. Aku serahkan semuanya di kaki Tuhan. Hari ini, maukah kita belajar menyerahkan semuanya di kaki Tuhan? Kalau saudara mau, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu sekarang di hadapan Tuhan. Bolehkah angkat sebentar setiap kelemahanmu? Tuhan, kami datang di hadapan. Kami bukan orang yang sempurna. Kami jauh dari sempurna. Banyak kecacatan di tengah-tengah kami. Ada yang kelemahan soal uang. Ada yang kelemahan soal perzinahan. Ada yang kelemahan soal pikiran yang kotor. Ada kelemahan soal mulut yang suka gosip. Banyak kelemahan di tengah-tengah kami. Tapi hari ini kami mau taruh semua kelemahan di kaki-Mu ya Tuhan. Kami berikan ruang sebebas-bebasnya untuk bekerja. Karena di dalam kelemahan, di situ kuasa Tuhan sempurna. Beracarlah tengah-tengah kami. Saudara, ketika Tuhan melihat kelemahan di tengah-tengah kita, itu tandanya Roh Allah mau bekerja dengan dahsyat. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus. Aku datang kepadamu dengan kelemahan
dengan sangat takut dan getar. Itu yang Paulus katakan. Paulus orang yang hebat, Paulus orang yang sangat berpengaruh, Paulus orang yang sangat pintar. Tapi dia bilang, Tuhan, aku penuh dengan kelemahan. Karena sewaktu kita berjalan dengan kepintaran, dengan kekuatan kita gak akan perlu Tuhan, saudara. Kita gak akan perlu Tuhan. Kenapa? Karena kita berpikir aku bisa. Tapi detik kita angkat kelemahan kita dan kita jujur sama Tuhan. Itu makanya kenapa ya, Tuhan itu senang banget sampai kita di titik ujung, titik pengharapan terakhir. Itu kesenangan Tuhan. Yes. Tuhan tuh senang banget waktu kita udah gunain semua yang kita punya, yang koneksi yang kita punya dan gak berhasil, dan kita di end of your rope, di ujung tali terakhir. Dan di situ kita dengan jujur dan dengan rendah hati bisa berkata, Tuhan, aku gak bisa dan aku perlu Engkau. Di situ Roh Allah bekerja. Dan Tuhan itu gak bisa ditipu ya. Waktu kita bilang, Tuhan aku perlu Engkau. Tapi di hati kita berkata, tenang Tuhan, kalau Engkau gak bekerja aku bisa pakai yang lain. Aku punya semua trik. Tuhan gak bisa ditipu. Kita gak bisa bodohin Tuhan. Tapi waktu kita di titik terendah kita, di ujung tali terakhir kita, dan kita bilang dengan semua kerendahan, kita bilang, Tuhan aku udah nyoba semuanya dan aku gak bisa. Di situ Tuhan belajar. Boleh buka 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 9. Lihat, Paulus 3 kali berseru ke Tuhan. Tuhan tolong lepasin ini yang ganggu aku. Tuhan tolong lepasin ini kelemahan dalam dagingku. Tuhan tolong ini, aku udah gak kuat. 3 kali Paulus berseru. Paulus itu gak main-main loh, dia orang yang hebat. Di penjara masih bisa nyembah Tuhan, gak goyang. Tapi dalam perkara ini dia berseru dan bilang, Tuhan tolong. Bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali. Ayat 8 tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur. Ganggu banget Tuhan, tolong. Lihat ayat 9. Lihat ayat 9. Kita baca sama-sama ya. Dengan iman. 1, 2, 3. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya Kristus turun menaungi aku. Ini kata-kata yang gak akan pernah bisa dimengerti dunia. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kenapa sih detik kita menjadi sempurna dengan kekuatan kita, kita gak akan butuh Tuhan. Karena kelemahan kita lah yang membuat kita bergantung pada Tuhan. Dan detik kita angkat kelemahan kita, detik itu kita berkata, Tuhan aku gak bisa, aku gak bisa, aku taruh di kakimu. Dan detik itu kita berkata, Tuhan aku udah gak mau otak-atik lagi, ini urusanmu Tuhan. Saudara, satu kali waktu saya kecil, saya mainan sama adik saya. Dan waktu saya mainan adik saya mainan, tiba-tiba mainannya itu rusak. Dan saya sama adik saya berusaha nempelin gak bisa. Udah putus, udah rusak. Terus papa saya datang, papa saya bilang, udah ya boleh papa yang benerin gak? Saya sama adik saya masih berjuang dan akhirnya gak bisa. Terus akhirnya karena kita udah berjuang seharian gak bisa, kita serahin ke papa saya. Papa saya cuma nempelin bentar dan akhirnya bener lagi. Papa saya bilang, makanya percaya sama papa waktu papa benerin. Nah kadang kita seperti itu. Kita berjuang dengan tangan kita berusaha nempelin. Dan gak bisa. Tapi justru dalam kuasa, dalam kelemahan kita, dalam titik terendah kita, justru Tuhan pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan dan kuasa Tuhan sempurna. Dan itu gak pernah mudah perjalanan seperti itu. Selama kelemahan kita gak akan pernah kita serahkan ke Tuhan. Setan punya pintu untuk beracara dalam kelemahan itu. Karena tidak pernah karena kehebatan kita. Dulu saya berpikir saya harus jadi orang yang paling hebat. Supaya orang bisa lihat Tuhan. Ternyata perjalanannya bukan itu. Ternyata perjalanannya bukan my goodness, bukan kebaikanku.
tapi kebaikan Tuhan. Ternyata perjalanannya Bevis itu gak pernah penting, tapi Tuhan yang penting. Dan disitulah Tuhan mulai mendidik dan mulai memproses kita. Boleh next slide. Dan disitulah Tuhan mulai mendidik dan Tuhan mulai memproses kita. Dalam Amsal 18 ayat 14 di The Message katakan seperti ini. A healthy spirit conquers adversity. But what can you do when the spirit is crushed? Saudara, maaf kalau mungkin pelafalan saya gak bagus. Saya sekali lagi gak jago Inggris, saudara. Cuman saya mau pakai karena artinya bagus. Saya bukan orang yang pintar, saudara. Saya cuman orang yang mau belajar berjalan sama Tuhan. Saya bukan orang yang jago Inggris. Satu kali sehari itu saya pergi ke Makassar. Dan di situ saya disuruh khotbah di anak-anak bule. Jadi anak-anak itu saya nggak tahu lah imigran atau apa, tapi dia nggak ngerti Indonesia. Ada kumpulannya dan ada cukup banyak. Hari itu ada berapa ya? 50-an kalau nggak salah. Dan hari itu yang diminta khotbah tuh saya, Josu sama Sasa. Pertamanya kita diminta khotbah di anak-anak biasa yang orang Indonesia. Dan buat saya nggak masalah. Saya khotbah di situ. Saya berpikir saya bisa dengan kekuatan saya, tapi ternyata nggak bisa. Justru dalam kelemahan Tuhan beracara. Dan hari itu setelah beres khotbah saya diminta lagi khotbah sesi kedua untuk di anak-anak imigran, saudara. Dan saya nggak bisa. Saya bilang ke Sasa sama Josu, Jos, aku tuh nggak bisa ngomong Inggris. Terus Josu bilang, aku bisa, aku aja yang khotbah. Aku bilang ke Josu, saya bilang ke Josu, saya dukung doa ya. Terus Josu khotbah dahsyat banget. Dia khotbah dahsyat banget. Ya walaupun Josu khotbah dahsyat, sampai hari ini saya juga gak ngerti khotbahnya apa karena bahasa Inggris, saudara ya. Dan hari itu, habis itu giliran saya sama Sasa. Sasa bilang ke saya, Bev, aku tuh bisa bahasa Inggris, tapi aku tuh gak pede. Terus saya bilang ke Sasa, aku tuh gak bisa bahasa Inggris, tapi aku pede. Tapi aku mah gak masalah. Terus Sasa bilang, yaudah Bev, kamu aja yang khotbah. Ya saya bilang, ya udah. Akhirnya saya khotbah. Saya khotbah, saya ajak doa. Saya sharing, saya ajak doa. Sampai Sasa bilang, Bev itu anak-anak nangis di jamaah Tuhan. Saya bilang ke Sasa aku gak tahu itu di jamaah Tuhan atau mereka nangis gak ngerti saya ngomong apa. Sampai akhirnya di akhir, sampai Sasa bilang tepuk bahu saya. Sampai bilang, Bev, karena saya bilang, saya gak ngerti kenapa waktu saya doain, saya semua itu megang bahunya. Terus Sasa nepuk saya, Bev, raise your hand, bukan hand on shoulder. Nah, saya waktu ajak doain, saya bilang hand on shoulder. Jadi anak-anak semua taruh tangannya di bahunya. Ternyata tangannya harus diangkat dan itu saya gak ngerti. Saya banyak salahnya. Sampai saya bilang ke Sasa, aku tuh gak bisa baca Inggris. Tapi kalau mau ngomong mah ayo aja. Tapi waktu lihat anak-anak di jamaah, di situ Tuhan bilang, Bev, dalam kelemahanmu, kuasaku sempurna. Karena waktu saya bisa ngomong bahasa Indonesia, saya bergantung dengan kekuatan saya. Saya santai aja. Toh saya udah biasa khotbah. Tapi waktu ngomong pakai bahasa Inggris, di situ saya harus mulai searching di Google Translate, Google terjemahan. Ini ngomongnya apa, ini ngomongnya apa. Karena saya nggak bisa. Tapi justru Tuhan beracara. Karena kita nggak bergantung dengan kekuatan kita. Kita bergantung dengan kekuatan Tuhan. Yang Tuhan cari apa sih? Bergantung total dengan Tuhan. Nah tapi kadang kita nggak mau. Akhirnya kita marah dan kecewa. Kenapa Tuhan kau kasih aku kelemahan soal uang? Kenapa Tuhan kau kasih aku kelemahan soal nggak pintar? Kenapa Tuhan kau kasih kelemahan soal emosi? Padahal dengan kelemahan itulah di situ Tuhan atur supaya kita bergantung total sama Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu sangat indah dan sangat dahsyat. Tapi setan berusaha ngambil keuntungan dari kelemahan itu menjadikan dosa dengan kejatuhan kita, dengan kemarahan kita. Tapi sebenarnya dalam kelemahan itu Tuhan ambil keuntungan supaya kita bergantung total sama Tuhan. Dan ini yang terjadi saudara. A healthy spirit conquer adversity. Roh yang sehat, makanya tadi saya bilang ada manusia roh, ada manusia jasmani. Roh yang sehat itu bisa menaklukkan apapun yang di depan kita. Dan Master of Breakthrough berjalan bersama kita. Gak ada satupun yang gak bisa kita taklukkan. Roh yang sehat itu sangat dahsyat. Dan gak ada satupun yang saudara gak bisa taklukkan.
Tapi lihat apa yang dikatakan. But what can you do when the spirit is crushed? Dan bahkan Amsal bertanya, firman Tuhan bertanya, apa yang bisa kamu lakukan kalau roh itu hancur? Saudara pernah lihat orang yang rohnya hancur? Saudara tahu ketakutan terbesar Tuhan apa? Ketakutan terbesar Tuhan ketika Tuhan angkat tongkatnya dan Tuhan harus didik kita dan kita kecewa dan roh kita hancur. Tuhan gak pernah takut sama setan. Tuhan gak pernah takut dengan apapun di dunia ini. Tuhan gak pernah takut dan gentar dengan keadaan apapun. Dia gak pernah takut. Saya tahu kegalauan terbesar di hati Tuhan. Ketika Tuhan harus angkat tongkatnya. Dan Tuhan harus didik anak-anak yang dikasihinya. Waktu Tuhan harus didik Bevis. Tuhan gentar. Tuhan galau. Dan Tuhan berkata, apakah kalau aku didik Bevis. Bevis akan hancur rohnya. Marah. Dan mulai kecewa dengan aku. Atau dia akan sampai jadi destiny yang aku tetapkan. Tapi Tuhan berkata, tapi aku gak bisa. Aku harus didik dia. Karena aku mau anak ini sampai destiny yang aku tetapkan. Waktu dia pulang ke surga, dia pulang dengan semua tugas yang aku berikan telah dimenangkan dengan dahsyat, dengan finish strong. Tapi Tuhan berkata, tapi kalau aku pukul dia, aku takut. Kalau dia kecewa dan marah sama aku, rohnya keras, hancur. Saudara pernah lihat orang yang berapi-api dan hari ini dia kecewa sama Tuhan karena didikan? Saya ketemu banyak orang yang berkata, ngapainlah ikut-ikut Tuhan lagi. Ngapainlah peperangan rohani, ngapainlah nyembah, ngapain semuanya, capek aku didik Tuhan. Capek aku didikan Tuhan sakit. Kenapa Tuhan biarkan itu terjadi? Dan akhirnya kecewa dan marah sama Tuhan. Itu makanya kenapa Ayub begitu indah di mata Tuhan. Karena dia berkata, aku datang telanjang, aku pulang telanjang. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ini orang yang tahu arti didikan. Dan rohnya pulang sebagai teruji. Saudara, didik Tuhan itu gak pernah gampang. Didik Tuhan itu gak pernah enak. Dulu saya marah sama Tuhan. Dulu roh saya keras. Dulu saya kecewa sama Tuhan waktu Tuhan didik saya. Waktu saya lihat semua saudara-saudara saya punya keluarga yang indah. Saya lihat saudara-saudara saya dan semua teman-teman saya bisa pulang naik mobil bareng sama papa mamahnya. Bisa makan bareng sama papa mamahnya. Bisa diambil rapot sama papa mamahnya. Dulu saya kecewa. Waktu saya lihat papa saya di penjara. Waktu saya lihat mama saya meninggal. Dulu saya kecewa sama Tuhan. Saya marah. Saya iri sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan kau tuh jahat. Kenapa engkau cuma didik aku doang? Kenapa yang lain gak engkau didik? Engkau jahat Tuhan. Saya gak ngerti saudara hari itu. Tapi hari ini saya tahu. Karena anak yang aku kasihi. Akan aku didik dan aku hajar. Dengan tongkat didikan. Tapi masalahnya. Waktu Tuhan ngedidik kita. Jangan sampai kata-kata kekecewaan itu keluar. Saya mau lihat contoh orang yang gak terdidik. Boleh buka di 1 Raja-Raja 14 ayat 27. Itu Raja-Raja 14 ayat 27. Lihat apa yang terjadi. Daud orang yang hebat. Daud orang yang tahu artinya didikan. Ya Tuhan didik sakit banget dalam hidup Daud. Diproses belasan tahun kabur-kaburan, mau dibunuh sama Saul dan sebagainya. Orangnya diproses sampai anak-anaknya bunuh-bunuhan, diperkosa dan sebagainya. Habis dia dalam didikan. Dia tahu artinya didikan. Dan orang yang tahu artinya didikan, orang yang menghargai hati Tuhan. Dan hari itu Tuhan berkata sama Daud, Daud, aku mau bangun tempat aku berdiam. Tempat di mana tabut Tuhan berdiam. Dan hari itu Daud bilang ke Tuhan, Tuhan anything for you. Engkau mau apapun aku mau. Dia tahu betapa berharganya hati Tuhan. Dia bawa tabut itu masuk ke Yerusalem. Dididik lagi sama Tuhan. Pegawainya meninggal, imam mati. Dan hari itu dia kecewa lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan proses lagi dan dia mulai balik lagi sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Daud, tapi kamu gak bisa bangun bait Allah. Karena tanganmu penuh darah.
Tapi Daud berkata, gak apa-apa Tuhan. Aku akan siapkan semua yang terbaik. Biar generasi di bawahku bisa membangun apa yang jadi hatimu terdahsyat. Karena aku tahu hatimu itu yang terutama buat hidupku. Lebih dari istana, lebih dari semuanya. Dan Daud tahu artinya didikan. Orang yang tahu artinya didikan. Orang yang tahu betapa berharganya hati Tuhan. Dan hari itu tongkat estafet itu turun ke generasi selanjutnya. Ke Salomo. Dia orang yang berhikmat. Dia orang yang diproses Tuhan. Tapi dia juga orang yang mencintai Tuhan. Dia bangun bait Allah yang begitu dahsyat dengan semua hikmat, dengan semua yang Tuhan percayakan. Papahnya Daud percaya yang besar dan dia bisa lanjutkan itu dengan dahsyat. Dan semua orang bertanya-tanya, dengan bait Allah yang besar, keturunan selanjutnya anaknya bakal ngapain ya? Pasti lebih hebat lagi, pasti lebih dahsyat lagi. Ini engkongnya mulai dengan dahsyat. Lanjut ke papahnya mulai dengan dahsyat. Dan turunlah ke generasi selanjutnya. Di Salomo muliaan Tuhan begitu dahsyat. Imam gak kuat berdiri. Nyanyi saut-sautan. Kemuliaan memenuhi bait Allah. Dan tongkat estafet itu turun ke selanjutnya. Yang kita tahu namanya Rehabeam. Engkongnya Daud namanya. Cucunya Daud. Papahnya Salomo. Generasi darahnya kuat banget. Mulia, hadirat Tuhan mengalir di darahnya. Tapi dia anak yang gak pernah tahu artinya sebuah didikan. Ketika Tuhan mau angkat tongkatnya untuk mendidik Rehabeam, Tuhan punya pertanyaan. Apakah kalau aku didik anak ini dia akan marah dan kecewa ya? Aku didik engkongnya dahsyat, keluar jadi emas yang murni. Aku didik papahnya, ya sempat bergoyang, tapi dahsyat dia buat bait Allah yang begitu megah. Tapi apa yang terjadi kalau aku didik cucunya ini ya? Dan tanpa didikan, firman Tuhan berkata, sebagai gantinya Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin bentara yang menjaga pintu istana raja. Sebagai gantinya Raja membuat perisai tembaga. Raja Rehabeam membuat perisai tembaga. Saudara, cerita yang sedih. Engkongnya angkat emas ke Tuhan. Papahnya angkat emas ke Tuhan. Cucunya angkat tembaga ke Tuhan. Yang penting orang kasih tepuk tangan. Yang penting orang masih bilang itu bagus. Yang penting orang masih bilang itu wow. Hari ini saudara, saya gak mau kita mengangkat tembaga lagi di hadapan Tuhan. Bolehkah sekali lagi AOC, Batra, siapapun. Kita sama-sama mengangkat emas sekali lagi. Dulu pendahulu kita Engkong Pak Yusak, dia angkat emas di hadapan Tuhan. Sampai orang-orang bilang ini sahabat Tuhan. Pak Daniel, ada Pak Agung, dia angkat emas di hadapan Tuhan. Imam yang dahsyat berdoa buat Indonesia dengan semuanya. Jangan sampai kita angkat tembaga. Mari sekali lagi. Mungkin dengan hati yang hancur. Di tengah didikan, di tengah semuanya. Bolehkah kita angkat emas? Setan berusaha curi itu. Setan berusaha rampas itu. Bolehkah kita angkat emas? Yes, didikan itu sakit. Didikan itu membuat orang marah dan kecewa. Tapi didikan itu yang melahirkan emas yang murni dalam setiap kita. Dan hari ini pasukan Tuhan, ayo kita angkat emas. Waktu Tuhan mau ngedidik kita, bolehkah malam ini kita bilang, Tuhan, didik aku sekali lagi. Jangan pernah takut mendidik aku Tuhan. Saudara, apa yang terjadi sama Simson? Orang yang dahsyat, orang yang hebat. Saudara cari di Alkitab, pernahkah ada kata Tuhan mendidik dan menegur Simson? Tapi Daud penuh dengan didikan, Ayub penuh dengan didikan, Yunus kecewa sama Tuhan di tengah didikan. Ketika Tuhan mau ngangkat tongkat didikannya sama Simson, Tuhan takut, Tuhan galau. Tuhan berkata, kalau aku didik Simson, aku takut dia kecewa sama aku. Kalau aku didik Yunus, aku takut dia kecewa sama aku. Kalau aku didik Lot, aku takut dia kecewa sama aku. Tapi ada Ayub, ada Daud, ada orang-orang Yakub yang tahu artinya dididik Tuhan.
Dan hari ini, waktu tangan Tuhan mendidik kita detik ini, jangan biarkan roh kita keras. Saudara pernah lihat orang yang rohnya keras? Yang kecewa di tengah didikan, yang mulutnya isinya pahit doang, yang bilang Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh mengecewakan. Itu mulut saya dulu, makanya saya tahu. Hari ini, bolehkah kita berkata sama Tuhan dengan jujur, Tuhan, didik aku sekali lagi. Didik aku sekali lagi Tuhan. Didik aku sekali lagi. Biarkan emas murni itu tetap mengalir untukmu. Kami gak mau angkat tembaga. Didik aku sekali lagi Tuhan. Jangan pernah sungkan untuk didik aku Tuhan. Jangan pernah takut untuk pukulin tongkat didikanmu. Kalau selama ini aku mundur dari tongkat didikanmu, biarkan malam ini aku ambil keputusan. Waktu aku lihat tongkat didikanmu, aku berjalan mendekat ke hatimu. Dan slide yang terakhir, boleh tampilin. Habis itu kita doa. Saudara, saya tutup dengan ayat ini, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Waktu kita berjuang dengan kehebatan kita, kita akan letih dan kita akan lesu. Kita berjuang menutupi semua kelemahan, kita akan letih dan kita akan lesu. Ingat, dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Kenapa Tuhan biarin kelemahan itu ada? Untuk kita bergantung total sama Tuhan. Itu makanya kalau Pak Yusak bilang gandul total. Atau Pak Yusak bilang percaya total. Disitulah kita mulai percaya. Karena kita berkata, oh aku emang gak bisa kok. Aku cuma mau bergantung sama engkau. Aku gak bisa kok jalan satu langkah. Aku gak bisa. Aku cuma mau jalan sama engkau. Dan ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kenapa hidup kita gak tenang? Hidup kita bimbang. Karena kita gak mau belajar menaruh semua kelemahan di kaki Tuhan. Karena kita berjuang dengan kekuatan kita. Karena kita berjuang dengan keringat kita. Malam ini bolehkah kita jujur dan bilang Tuhan aku udah gak sanggup. Aku mau taruh semuanya di kakimu. Selama engkau sanggup silakan berjuang. Tapi engkau akan letih. Tapi justru waktu engkau berkata aku gak sanggup Tuhan. Aku serahkan semuanya. Aku menyerah di kakimu. Di situ Tuhan berbicara dan beracara. Dan terakhir sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Saudara, arti kata kuk yang firman Tuhan ajarkan. Arti kata kuk yang firman Tuhan ajarkan. Hari itu seperti seekor lembu. Lembu kecil akan dipasangkan dengan lembu yang dewasa. Kita ini lembu kecil yang liar saudara. Penuh dengan kelemahan. Dan Tuhan berkata, aku mau lembu kecil Bevis ini sampai destiny aku tetapkan. Tapi dia bandel banget. Dia koflok banget. Dia bodoh banget. Dia ada cewek dikit ngelirik. Dia ada uang dikit ngelirik. Dia ada kesombongan dikit ngelirik. Jalannya gak bisa lurus. Hatinya bengkok gak bisa lurus. Tapi Tuhan bilang, tapi aku udah taruh sumpah di hidupnya. Aku bawa dia sampai destiny. Sampai yang aku mau. Gimana caranya? Satu, mari ikat lehernya dengan aku. Dan Yesus sebagai lembu dewasa yang gak bercacat dan gak bercela. Dia rendahkan dirinya, dia ikat lehernya belenggu cintanya. Dan kita berjalan selangkah demi selangkah kemana yang Tuhan mau. Waktu kita geser ke kanan, Tuhan bilang gak boleh. Dia akan bawa lehernya lagi dan kita lurus. Kita geser ke kiri, Tuhan bilang gak boleh, aku lurus, maunya lurus, lurus. Kita bilang Tuhan tapi di sana lebih bagus. No, aku mau lurus, lurus. Waktu kita mau lurus, Tuhan bilang aku mau belok, belok. Dan kita akan dipaksa. Di luar kehendak kita. Itu makanya Pak Yusak ngajarin. Paksakan rencanamu yang sempurna terjadi dalam hidupku. Dan di jalan itu kita serahkan semuanya ke kaki Tuhan. Kita berjalan
bukan dengan kekuatan kita lagi. Dan di jalan itu kita sadar keputusanku udah gak pernah penting. Di jalan itu kita sadar kemauanku udah gak pernah penting. Di jalan itu kita sadar egoku gak pernah penting. Di jalan itu kita sadar gengsiku gak pernah penting. Namaku gak pernah penting. Yang penting cuman hati Tuhan. Dan itu akan Tuhan bawa sampai semua sisi. Saya sebelum menikah, saya datang ke Bu Nani. Saya bilang, Macu, aku dekat sama ini. Macu doa sama Tuhan, Bevis nikah sama yang mana. Terus saya bilang ke Bu Nani, kalaupun Tuhan bilang bukan yang ini semua gak masalah. Ataupun kalau Tuhan bilang Bevis harus seperti Paulus sendirian juga gak masalah. Karena aku cuma mau belajar nurut kemana yang Tuhan mau bawa. Kadang kita udah punya selera, saudara. Kita udah punya keinginan. Kita udah punya kemauan. Aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Tapi ketika kita diiketin kuk sama Tuhan, di situ yang aku mau udah gak penting. Di situ yang aku pikirin udah gak penting. Yang penting cuman kemana Tuhan melangkah. Di situ kita melangkah. Boleh tutup matamu sebentar. I wouldn't take one step without you. I will never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I wouldn't take one step without you. I will never go on. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. I wouldn't take one step without you. I will never go. I would never go. I couldn't live. I couldn't live one day without you. I don't have the strength to make it on my own. Hari ini bolehkah Tuhan bertanya, maukah aku pasang? Bolehkah aku pasang belenggu cinta ini di lehermu? Bolehkah aku pasangku? Bolehkah kau berjalan mengikuti langkahku? I couldn't live one day without you. I don't have the strength. Kalau engkau mau, bolehkah taruh tanganmu di hatimu? Yang kita sebut, I wouldn't take one step without. Aku gak mau. I will never go. I couldn't live. Aku terlalu bodoh Tuhan untuk hidup sendiri, gak bisa tanpa Engkau. The strength to make. Kau lihat tangan yang terangkat di dada ini. I wouldn't take one step without. I will never go. I couldn't live. I wouldn't live one day without. I don't have the strength to make it. You are the love of my life. You are the hope
saya mau tutup dengan Ibrani 11 ayat 38. Ini cerita pahlawan iman. Mereka dimulai dari Habel, lonceng penyembahan dibunyi, surga bergetar ketika ada penyembah-penyembah. Inilah mereka orang-orang yang menyelesaikan pahlawan-pahlawan iman, heroes of faith, yang menyelesaikan dengan tuntas sampai garis akhir. Dunia ini gak layak buat mereka. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dan gua-gua dan celah-celah gunung. Ini perjalanan pahlawan iman. Mereka terlalu mulia buat Tuhan. Ketika Tuhan menemukan seseorang yang Tuhan didik, yang Tuhan proses, dan dia menjadi emas yang murni. Ketika Tuhan menemukan Pak Yusuf, Pak Daniel, Pak Agung, dan semua pahlawan iman yang murni, akhirnya jadi emas yang murni. Tuhan sampai berkata, dunia ini gak layak buat mereka. Hatinya terlalu murni, aku telah didik dengan begitu indah. Lihat ayat 39. Dan mereka semua tidak beroleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dunia janjikan, mereka gak beroleh. Karena pengejaran mereka gak pernah dunia. Pengejaran mereka hanya kekekalan, hanya hati Tuhan. Dan kadang pengejaran kita geser ke dunia. Bevis mau uang, Bevis mau rumah, Bevis mau mobil, Bevis mau semuanya. Dan pengejaranku geser. Dan Tuhan akan pukul lagi sampai Tuhan bilang, nah, pengejaranmu bukan dunia. Karena engkau akan kecewa kalau engkau ngejar dunia. Sekalipun iman mereka, lihat pahlawan iman, telah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik, yang sempurna. Dan ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena destiny Tuhan untuk dunia ini harus terjadi. Mereka adalah pion-pion, kita adalah pion-pion. Mereka pelari yang gak boleh putus. Dan itu harus berlanjut, 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 dan berlanjut. Dan lihat ayat selanjutnya di Ibrani 12. Karena kita punya banyak saksi. Saya tahu pendahulu-pendahulu kita, mereka gak nganggur di surga, saudara. Pak Yusuf, Pak Daniel, Pak Agung, mereka gak nganggur. Mama saya, mereka gak nganggur. Bahkan Yesus pun gak nganggur kok. Mereka, Yesus dan semua pahlawan iman, mereka lagi berdoa buat kita. Dan firman Tuhan, kita punya banyak saksi yang mengelilingi kita. Detik kebaktian ini, mereka sebagai saksi yang mengelilingi kita nih, sangat banyak seperti awan. Sangat banyak seperti di stadion yang sangat banyak. Mereka lagi menyolaki kita. Mereka lagi berkata, BF bisa, AOC bisa, Windu bisa, Batra bisa. Kamu bisa nak, sedikit lagi. Bagaikan awan yang melihat kita. Mari kita menanggalkan semua beban, merintangi kita dan berlomba dengan tekun. Diwajibkan bagi kita. Mari kita melakukan dengan mata yang tertuju. Mereka sedang menyoraki kita dengan sangat. Dan mereka berkata, ayo nak bisa, sedikit lagi. Mereka sedang berkata, nak, BF, engkau mungkin sedang teriak ke saya, BF. Kalau kamu tahu kemuliaan yang kamu terima di surga, dibandingkan semua penderitaan, dibandingkan semua yang kamu alami di dunia, itu gak pernah sebanding. Jangan kecewa, jangan marah. Bahkan Pak Daniel selalu berkata, never give up. Warisan tongkat estafet udah terlalu dahsyat yang dicurahkan di tangan kita. Dan terlalu konyol dan terlalu bodoh buat kita. Kalau kita tinggalkan dan kita buang itu. Karena tanpa kita, mereka gak akan sampai kepada kesempurnaan. Engkau adalah pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang akan menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Demi nama Tuhan Yesus, mari bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu. You are the love of my life. You are the love of my life. Inilah pelari-pelari terakhir. You are the hope.
angkat kedua tanganmu di hadapan surga para pahlawan-pahlawan iman. Tuhan, inilah pelari-pelari terakhir. Inilah generasi terakhir yang akan menuntaskan sampai penuh dengan kemenangan yang glorious. Engkau memberikan glorious living di tengah-tengah kami. Hidup dalam kemuliaan. Kami berlari bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami. Kami berlari dengan Roh Kudus yang memimpin setiap langkah kami. Hari ini Tuhan, setiap warisan apapun yang Kau telah percayakan di tangan kami, hamba berdoa demi kasih Tuhan, jangan biarkan itu hancur di tangan kami. Kami gak mau mengangkat tembaga di tengah-tengah kami, tapi kami mau mengangkat emas di hadapan-Mu. Hari ini hamba berdoa, mampukan kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Sebelum selesai, bolehkah sekali lagi angkat kedua tanganmu buat para pemimpin di tempat ini. Hari ini hamba juga berdoa buat Mami Selfie, buat Lala, dan buat Derian. Setiap warisan, setiap perjalanan iman dari pendahulu, dari Bapak Raja, hamba berdoa akan lebih dahsyat dan lebih dahsyat lagi. Tuhan, kami sepakat menopang pemimpin kami, bahwa sampai akhir dengan Eci juga dengan kemenangan, dengan kemuliaan. Dan kami akan lihat AOC dipakai oleh Tuhan dengan anugerah yang begitu melimpah. Beracarlah Tuhan, paksakan rencana-Mu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.